Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, setiap ibadah yang dimintakan oleh Allah kepada kita untuk mengerjakannya, itu selalu punya indikator keberhasilannya, punya parameter kesuksesannya. Pun demikian, dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, dari mulai yang paling rutin sampai yang bulanan bahkan tahunan, itu punya standar. Saya beri contoh dulu untuk bandingan ya, sebelum ke sini. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Di ayat ini Allah memberikan gambaran standar ukuran orang sukses dalam sholatnya. Jadi kalau Anda misalnya sholat 5 waktu dalam sehari, kemudian ingin mengukur berhasil tidak sholatnya, maka ayat ini menjadi ukurannya. Mari kita lihat misal. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika sholat telah tuntas Anda tunaikan. Kalau Anda wakaf di sini, dipotong sampai sini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau sholat telah tuntas Anda tunaikan, berhenti di sini. Ini kata para ulama tafsir, ya, di antaranya menunjuk pada golongan yang pertama, yaitu ada orang yang motivasi sholatnya sekedar menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sholat saya telah selesai, kewajiban saya sudah terangkat. Mau khusyuk mau tidak itu urusan lain, diterima atau tidak itu perkara lain. Yang penting saya sudah sholat, kewajiban saya selesai. Nah, rumus dalam tafsir, jika Anda mendapatkan keterangan di Quran tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menandakan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Jadi ketika Quran menyebutkan ada orang-orang yang motivasi sholat yang penting mengangkat kewajiban saja, itu di masa manapun akan ditemukan, termasuk saat ini. Akan Anda temukan orang-orang yang ketika sholat yang penting sudah sholat. Pak, kok cepat ya sholatnya? Oh, yang penting sholat daripada tidak sama sekali. Akan ditemukan. Oh, Masya Allah, tarawihnya kok cepat amat? Ah, sudah hafal. Dari tiap tahun kan begitu juga. Anda akan temukan ya. Jadi ketika Quran tidak menyebutkan orangnya secara spesifik, itu tandanya perbuatan itu akan berulang. Satu. Tapi yang berhasil kata Quran, Masya Allah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Orang yang berhasil sholatnya, sholat yang dilakukan menjadikan orang itu teringat dengan Allah dalam seluruh aktivitasnya, baik saat dia berdiri, saat dia duduk, ataupun bahkan dalam berbaringnya. Jadi kata Quran, kalau sholat kita benar itu, selesai sholat kita langsung ingat Allah, ingat, tersambung dalam semua aktivitas kita. Maaf ya, beda antara orang yang ingat Allah dengan yang tidak. Lain, orang yang ingat Allah, begitu dia berjalan pun karena dia ingat dengan Allah, dia ingat jalannya akan diawasi oleh Allah. Maka orang yang paham diawasi Allah tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dia takut ketika melakukan gerakan tertentu, Allah melihat, Allah tidak ridha dengan gerakannya. Maka ketika bangkit dia dari sholatnya, dia sadar ingat dengan Allah, mulai memandang sesuatu, maka matanya tidak akan digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Begitu keluar dari masjid, tidak mungkin tertukar langkah, pasti yang keluar gini. Karena dia sadar ketika keluar dengan kaki kanannya, Allah sedang lihat. Takut kalau melakukan sesuatu, Allah tidak ridha. Mustahil ada orang keluar dari masjid, ingin menggunakan sandalnya bisa tertukar. Mustahil. Kalau benar dia ingat dengan Allah. Masya Allah, begitu mau dipakai, kayaknya ini ya, kayaknya yang ini ya, bukan yang ini. Begitu dipakai, Masya Allah, pakai yang paling bagus. Padahal ke masjid gak pakai sandal. Ya. Itu mustahil kalau orang sholatnya benar bisa melakukan itu mustahil. Ya. Jelas ya? Nah, jadi kalau orang benar sholatnya, kata Quran, setiap aktivitas yang dilakukan, dia akan merasa disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ke kantor mau duduk, pegang pulpen, mau tanda tangan, mustahil dia bisa tanda tangan proyek yang tidak jelas. Karena dia takut ketika menggunakan pena itu, Allah melihat tidak menyukai apa yang dilakukan. Masya Allah. Ketika dia berbaring, dia takut ketika berbaring Allah tidak suka dengan apa yang dia kerjakan. Di semua aktivitas yang dia kerjakan, Allah yang menyertai yang bersangkutan. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kalau Anda baca di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Itu yang disebut dengan sifat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang benar salatnya, maka menjadi ihsan aktivitasnya, dijadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, duduknya ibadah, dan dia merasa disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun dia tidak melihatnya. Jadi begitu mau minum, Masya Allah,
Dia merasa Allah lihat, jadi mustahil tangannya bisa menyentuh minuman yang tidak Allah sukai.